atas 0,7. Nah, cek satu-satu. Berarti sama kayak loading factor ya? Sama persis kayak loading factor. Nah, ini harus di atas 0,7. Dia per indikator ya. Khusus untuk auto loading dia per indikator. Kalau semua yang tadi tuh si formula alpha, composite reliability dia per indikator, per variabel. Kalau ini dia per indikator, ya. Nah dia harus di atas 0,7. Kita copy. Ya, ini hasilnya yang harus di atas 0,7 semua. Ya. Nah apa yang kurang berarti? Yang belum adalah si diskriminan validity. Ini yang agak sulit yang ini teman-teman ya, agak sulit dipahami. Ini dia tolong perhatikan. Jadi diskriminan validity dia punya 3. Ada cross loading, ada Fornell Lackers, ada HTMT. Ya. Dan tadi saya bilang diskriminan validity itu dia berusaha memastikan bahwa indikator yang mengukur variabel yang berbeda tidak boleh sama satu sama lainnya, ya. Jadi bahwa ATT3 nggak boleh mirip sama INT1, bahwa ATT2 nggak boleh mirip sama INT1 dan seterusnya. Nah caranya gimana? Dia ada 3, ada cross loading, ada Fornell Lackers sama HTMT. Kita cek yang cross loading dulu. Caranya di sini teman-teman ke scroll yang bawah gitu ya. Kita ke diskriminan validity. Nah ini semua dari sini, ya. Nah kita ke cross loading dulu. Nah jadi cross loading biar gampang saya copy ke Excel ya, biar gampang ngejelasinnya. Nah jadi ketika kita ngecek cross loading, setelah teman-teman pindahkan ke Excel, teman-teman harus ngewarnain dulu. Jadi gini, lihat ya, ini kan ada kolom ya, ada kolom untuk variabel ya nggak? Ini kolom ATT, kolom INT, kolom PBC, XN, dan WTP ya nggak? ATT indikatornya yang mana berarti? Ini ya, ATT 1, 2, 3. Nah berarti 3 ini kita warnain kuning. Jadi di kolom ini yang menjelaskan 3 ini ya. Si INT yang mana? Ini kan? Ya, seterusnya. Jadi, kalau cross loading, dia basic idea seperti ini. Variabel attitude itu harus dapat dijelaskan lebih baik oleh indikator aslinya dibandingkan oleh indikator lain, ya. Jadi ini angka ini menjelaskan terkait dengan seberapa persen dia dapat menjelaskan attitude, teman-teman, ya. Jadi kan ini kan 78,1%, ini 88,1% ya nggak? Ini kan 3 memang indikator aslinya ya nggak? 3 ini harus dapat menjelaskan attitude lebih baik dibandingkan semua ini. Jadi cara kita ngeceknya apakah dia lolos atau enggak, si kuning ini angkanya sudah bisa dibandingkan semua yang nggak kuning di kolom yang sama. Lebih gede ya, dan lebih besar, betul. Kalau misalkan ada, lihat saja gitu ya, ada angkanya kayak gini, misalkan 0,96. Nah berarti kan ini ada something wrong, bahwa attitude dapat dijelaskan lebih baik oleh INT2 dibandingkan oleh 3 indikator aslinya. Nah ini berarti ada yang salah sama si diskriminan validity gitu, ya. Nah jadi kita harus pastikan bahwa yang, makanya lebih gampang kita kuningin. Yang di kuning ini harus lebih besar nilainya dibandingkan semua yang nggak kuning dalam kolom yang sama, ya. Nah sama ini juga nih, ini lebih besar dibandingkan semua ini, ya. Ini yang kuning di PBC lebih besar dibandingkan semua angka yang tidak kuning di dalam kolom yang sama, ya. Nah, tadi kalau kayak gini kita bisa simpulkan bahwa tercapai discriminant validity based on si cross loading-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat definisinya ya. Bu, Yes. tapi ada angka minimumnya nggak, Bu? Kayak yang di kuning itu berapa misal? Enggak. Oh, misal walaupun yang di kuning 0,4 sisanya 0,2 gitu juga nggak apa? Nggak ada ininya. Nih, dia bilang cross loading mean that the factors should have highest loading on the parent construct in order to establish discriminant validity, gitu ya. Berarti kan parent construct-nya ini, gitu ya.
Jadi ini harus lebih besar dibandingkan semua ini dalam keadaan close up ya. Nah kalau misalnya di jurnal, nah ini juga di jurnal bisa cek gitu ya. Nah ini crosscoding dia dimiringin gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu lebih besar dibandingkan semua di bawahnya gitu ya kalau lihat di jurnal. Oke. Nah itu crosscoding. Ada pertanyaan? Silakan untuk crosscoding. Itu sederhana. Dia kayak gini, overlap. Each latent variable has to be greater than the correlation among the latent variable. Gampangnya gini. Ini kan dia dikorelasikan dengan diri dia sendiri ya nggak? ATT ke ATT ya nggak? Terus di sini INT ke ATT ke INT ya nggak? Ini kan kenapa ini kosong? Ini kan sebenarnya kebalikannya aja, tinggal diisi ulang ya nggak sama angka di sini. Jadi misalkan gini, WTP dikorelasikan dengan ATT, korelasikan dengan INT, PBC, SN sama WTP sendiri ya nggak? Nah korelasi dia dengan diri dia sendiri harus lebih besar dibandingkan dengan variabel lain. Jadi sebenarnya teman-teman perlu lihat angka yang paling pojok sini, ini saya copy deh biar gampang ya. Pas kayak gini teman-teman silakan dikuningin angka paling atasnya. Artinya yang kuning ini harus bisa dibandingkan semua di bawahnya. Karena kan kalau yang kuning ini kan ATT korelasi dengan ATT ya nggak? Kalau yang kuning yang ini nih INT korelasi dengan INT. Kalau yang bawahnya kan INT dengan variabel lainnya nggak? Jadi yang kuning ini harus bisa dibandingkan semua yang di bawahnya. Dan dia nggak ada minimal juga, nggak ada minimal ya harus berapa ya? As long as dia lebih besar dibandingkan pembandingnya. Nah, HTMT dia lebih mudah lagi teman-teman. HTMT ini dia as long as semua nilainya, nah nih, kita lihatnya yang ini ya, yang list semua nilai ini itu harus di bawah 0,9. Itu HTMT. Jadi kan ada 3 tadi ya. Ada crosscoding, ada formulator, ada HTMT. Nah, HTMT teman-teman klik diskriminan yang kedua nih, yang HTMT yang list ya, dia nilainya harus di bawah 0,9. Yang list, pilihnya yang list. Ada 4 yang dicek gitu ya. Yang pertama ini nggak wajib. Yang pertama nggak wajib ya. Jadi sebenarnya yang wajib itu ada 3 ini. Beta coefficient, p-values, sama R-square. Jadi mirip banget kayak kita melakukan uji regresi, persis sama gitu ya. Di idenya itu sama gitu ya. Nah, R-square walaupun dia itu ada di dalam menu inner model, tapi sudah bisa kita dapatkan di outer. Jadi sebelum kita running inner model, kita ambil dulu nilai R-square-nya dari running kita yang tadi gitu ya. Jadi di Smart PLS teman-teman scroll ke bawah itu ada R-square. Nah, kita ambil dulu dari sekarang. Jadi atas saya jelasin, kita copy dulu aja biar nggak bolak-balik gitu ya, biar nggak running bolak-balik. Itu running bolak-balik juga nggak masalah sih, cuman kita copy dulu aja lah biar nggak bolak-balik ya. Ini R-square-nya saya copy ke sini. Nah sekarang kita coba running si inner modelnya. Nah inner model caranya kita balik gitu ya ke edit ya. Ingat kata saya tadi, setiap kita mau melakukan uji apapun kita maunya dikalkulit. Nah sekarang kita klik kalkulit. Kalau kita mau uji outer model kan tadi si PLS SAM algoritma ya nggak? Kalau inner model kita bootstrapping. Nah bootstrapping sekarang jangan langsung di start calculation, kita harus lihat nih ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Jadi gini, enaknya kita pakai Smart PLS, kita bisa
melakukan simulasi dengan sampel besar, walaupun sampel kita kecil teman-teman. Let's say kita menggunakan tadi kan 98 responden, iya nggak? Kita bisa pakai simulasi as if kita pakai sampelnya 5.000 gitu ya. Kita bisa melakukan simulasi. Nah makanya kalau kita pakai Smart PLS, ini kan duduk sebelahan nih, iya nggak? Angkanya bisa beda tapi dalam bentuk koma teman-teman. Dia nggak akan ngubah keputusan, tapi angkanya akan beda dalam bentuk koma karena dia pakai simulasi gitu ya. Mungkin subsampel yang Ulfah ambil sama siapa namanya? Jen ambil mungkin beda. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kok angkanya beda, bukan karena teman-teman kurang plugin atau gimana, enggak ya, tapi karena memang Smart PLS even teman-teman running pertama sama kedua harusnya bisa beda dalam bentuk koma gitu ya. Tadi 0,157 pas di running ulang 0,156 which is fine. Dia nggak akan ngubah keputusan gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita bisa pakai subsamples. Bisa 5.000, bisa 500 gitu ya. Dia defaultnya 5.000. Cuman kekurangannya kalau laptopnya agak veteran gitu ya, kayak punya saya ini kan agak lama nih, dia agak lama untuk prosesnya karena dia harus 5.000 kali gitu ya RAM-nya, agak lama. Nah yang kedua, lihat deh, sini ada test type-nya, ada pilihan two-tail atau one-tail, ya nggak? Yes. Kalau misal kita sample size 5.000, di penelitian kita tulisnya 5.000 atau sesuai yang kita ini? Sesuai sama kita. Oh, berarti yang bisa kita 98 kayak tadi? Betul. Tapi ini cuma untuk biar hasil di match. Oh. Ya. Nah di sini teman-teman lihat ya, ada pilihan two-tail sama one-tail. Nah ini penting banget ya, karena bisa ngubah hasil. Nah jadi kita harus tentuin dulu apakah kita one-tail atau two-tail. Ingat nggak bedanya apa? Kalau one-tail yang kayak gimana? One-tail yang setengah doang, Setengah dua? Antara positif atau negatif. Tuh. Kalau one-tail tuh dia yang menuju doang. Biasanya kalau misalkan hipotesis ada kata-kata negatif atau positif gitu ya. Nah jadi kita cek dulu nih. Nanti kalau misalnya teman-teman skripsi, cek dulu jurnal utamanya. Let's say ini jurnal utama kita gitu ya. Kita lihat di hipotesisnya. Nah, PBC of yang residents positively and significantly. Nah, ada kata-kata positif, berarti dia one tail teman-teman gitu ya. Karena dia one tail, berarti kita ubah ininya ke one tail. Ini wajib ya. Jangan sampai enggak, karena bisa beda angkanya. Nah, kalau udah kita klik start calculation. Dia akan ngitung. Nah, tadi apa yang dibilang? Dia minta ada ada coefficient, p-values sama r-square gitu ya. Nah jadi yang kita cek dulu adalah p-values dulu gitu ya. Kita cek p-values, baru kita cek si beta coefficientnya. Jadi sekarang kita klik coefficient di sini. Lihat nih. Dia akan otomatis kalau nggak berpengaruh dia akan warnain merah. Jadi sama ya ininya keputusannya. Kalau berpengaruh, p-values itu harus di bawah 0,05. Jadi di sini kita lihat nih, ATT ke INT itu berpengaruh, INT ke WTP dia berpengaruh, TBC ke INT dia berpengaruh. Yang nggak berpengaruh adalah si SN ke INT, gitu ya. Jadi ada satu nih yang nggak berpengaruh, ya. Nah terus, selain kita ngeliat ininya, kita harus melihat si betanya. Beta itu adalah koefisien. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat persamaan regresi nggak? Kalau misalkan di Smart PLS dia adalah si original sample kan, ya. Angkanya beda. Ada yang sama persis nggak sama saya atau ada beda komanya? Jika ada kenaikan 1 poin dari intention, maka si attitude akan dia bukan ini adalah INT. Jadi kalau ada kenaikan 1 poin dari attitude, maka INT akan naik sebesar 0,348 poin. Gitu ya, itu cara baca si coefficient. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sesuaikan dengan si arahnya. Rasanya gini, hipotesisnya
ATT ke INT itu adalah positif gitu ya, dia p-value-nya di bawah 0,5, tapi original sampelnya minus 0,348. Artinya berpengaruh atau enggak? Gimana? Dia hipotesis aslinya gitu ya. Let's say gini, hipotesis aslinya itu dia gini. Habis di bawah ya, hipotesisnya adalah H1 attitude berpengaruh positif terhadap intention. Ini hipotesis aslinya, gitu ya. Nah, tapi di sini kita lihat p-values-nya kan di bawah 0,05 ya nggak? Berpengaruh kan? Iya nggak? Yeah. Tapi let's say original sampelnya minus 0,348. Berarti keputusannya apa? Negatif. Orang negatif tidak berpengaruh. Ayo, upaya tidak berpengaruh ya, karena kan lawannya positif adalah dia tidak berpengaruh, ya nggak? Jadi ini karena bukan berarti kalau dia berpengaruhnya di sini dan dia minus langsung berpengaruh negatif. Nggak bisa, kita kan tujuan hipotesis adalah membuktikan apakah dugaan kita itu betul atau tidak, ya nggak? Nah, pas kita buktiin betul, tapi cuma setengah yang betulnya. Dia berpengaruh sih, tapi pengaruh negatif, tapi nggak sesuai dengan dugaan kita. Artinya apa? Artinya ya lawan yang tidak berpengaruh, ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, itu sering terjadi ketika skripsi ininya hijau nih, tapi ininya minus. Ya berarti yang nggak berpengaruh, ya. Tapi dimasukin nggak buka persamaan regresi? Nggak boleh. Jadi yang dimasukin hanya yang berpengaruh dan sesuai dengan tanda kita, ya, background kita. Oke, nah kalau kita lihat kalau model mediasi sebetulnya kan gini ya cara bacanya. Attitude, perceived value control, scientific norm itu berpengaruh ke willingness to pay tapi melalui intention, ya nggak? Jadi tiga ini berpengaruh ke intention, baru berpengaruh ke willingness to pay. Artinya berpengaruh tidak langsung, ya nggak? Nah, kita bisa ngecek teman-teman di sama PLS. Kalau teman-teman klik nih yang bawah ada specific indirect effect, ya. Nah kelihatan di sini. Pertama jalur yang ATT, INT, WTP warnanya hijau. Artinya memang si intention memediasi attitude terhadap WTP, ya nggak? Berarti kan jalur yang ini, jalur yang ini ke sini, terus ini ke sini, terbukti gitu ya. Yang kedua, PBC, INT, WTP, berarti yang tengah nih, PBC, ke INT, ke WTP, warnanya apa? Hijau juga. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa INT memediasi PBC terhadap WTP, atau PBC berpengaruh ke WTP melalui INT, gitu ya, ada mediasinya. Nah, yang terakhir, SN, INT ke WTP, gimana? Ya, dia nggak ada mediasinya. Karena secara satuan pun dia tidak berpengaruh, ya nggak? Si SN-nya memang udah putus di sini, ya. Berarti Kita bisa maksudnya nggak berpengaruh ke INT-nya atau langsung ke WTP? karena dia dari sini aja udah putus. Jembatannya udah putus dari awal. Jadi walaupun INT ke WTP, dia berpengaruh nih. Nah, ya nggak? Jembatan yang belakangnya ada, tapi jembatan yang awal putus. Jadi biasanya kalau jembatan awal putus, udah pasti dia nggak bisa begini. Nggak termediasi. Oke, pertanyaan sampai sini, teman-teman ya. Ya nggak? R-square INT sama R-square-nya WTP. Ingat nggak kata saya, kalau kita lagi ngomongin smart BLS, kalau kita lagi ngomongin SEM, kita ngomongnya adalah variabel eksogen dan endogen. Ingat nggak? Eksogen itu yang mana? Ya. Ini yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang sama sekali. Dia hanya pure berpengaruh, gitu ya. Endogen yang dia dipengaruhi variabel yang dia ada dua, gitu ya. Yang punya R-square hanya endogen, teman-teman. Jadi kalau teman-teman variabel model yang ada 3 endogen, pasti ada 3 R-square, gitu ya. Karena kan R-square itu, kalau kita lihat nih, gitu ya. Ini R-square-nya INT, ini R-square-nya WTP. 0,393 ini, itu kan punya INT yang dia itu menjelaskan seberapa baik INT dijelaskan oleh 3 variabel endogennya.
Artinya kalau 39,3 kalau kita ubah menjadi percentage berapa? 39,3% gitu ya. Artinya kita bisa simpulkan 39,3% variasi yang terjadi di intention dapat dijelaskan oleh ATT, PBC, dan SS. Sementara Woi cabut chargernya woi. 40,7% sisanya 40 dong berapa? Kok 3? 60 ya? 60,7% lainnya dijelaskan oleh variabel lain tidak terdapat dalam model gitu ya. Nah, kalau si WTP lebih lagi gitu ya 0,41 arti kan 14,1% doang ya nggak dapat dijelaskan oleh si INT. Nah, apakah ini model yang baik? Ini sebenarnya nggak ada rule of thumb ya terkait dengan aspek itu berapa. Cuman kalau social science at least teman-teman 25% lah gitu ya. Ini yang bagus kenapa? Karena again datanya cuma 98 orang gitu ya. Jadi kalau tambah banyak datanya lebih bisa menjelaskan modelnya. Nah itu kira-kira. Jadi gampangan pakai Smart Paras atau SPSS? Smart Paras. Smart Paras? Dibanding SPSS? Saya ada tutorialnya. Oke. Jadi gini, kalau SPSS tantangannya adalah teman-teman harus lakukan kalau kita menggunakan regresi pakai SPSS tantangannya adalah teman-teman harus melakukan uji asumsi klasik. Yang kalau skripsi itu painful banget karena susah untuk lolos, gitu ya. Kalau si Smart PLS biasanya tantangannya itu di diskriminan validity. Jadi kita kalau skripsi agak sulitnya lolosnya itu di cross coding teman-teman. Itu sulit banget lolos itu. Jadi memang ada plus minusnya gitu ya. Jadi again gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau modelnya hanya regresi biasa, nggak usah gunain Smart PLS. Kalau ada mediasinya, pakailah Smart PLS gitu ya. Nah jadi kalau udah belajar ini, teman-teman harusnya bisa membaca jurnal gitu ya. Karena jurnal itu kalau dia warnanya udah kayak gini, udah pasti pakai Smart PLS. Kalau kita lihat ya, dia ngeliat proba alpha, ngeliat construct liability ya nggak, ngeliat AVE, ngeliat si ROA-nya, terus di sini dia ngeliat cross coding, di sini dia ngeliat formal marker gitu ya. Dia HTMT. Terus di sini dia ngeliat si pengaruhnya. Nih, ini p value-nya, ini betanya. Ya. Ini answernya. Karena kenapa ada 4? Karena kalau lihat modelnya dia ada 4 endogen. Endogen 1, endogen 2, ada banyak bang, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 endogen ya. Ini cuma 4 ada 5 juga, ada 5 ya. Oke, gitu kira-kira pertanyaan silahkan.